Shalom, apa kabar adik-adik semuanya? Hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Besok sudah 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan negara kita. Tapi hari ini kita mau sekolah minggu. Hari Minggu. Adik-adik, kabarnya semuanya baik ya? Oke, baik. Kita akan memulai acara ibadah sekolah minggu kita untuk kelas Matius, domba kecil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi yang belum sekolah sampai yang kelas 3 SD. Kita memulainya dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Semuanya menyanyikan dengan sukacita. Tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kalau kita sudah bergirang, marilah kita berdoa dalam sukacita kita. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bergirang atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak kecil. Kami mau beribadah, Tuhan kiranya mau memberkati. Terimalah ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan lagu Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Kita masih menyanyi satu buah lagu lagi sambil kita memberikan persembahan. Adik-adik menyanyikan menyanyikan lagu sambil memberikan persembahan. Kita menyanyikan Berilah yang Baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Theo. Kepada Kakak Theo, dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali bersama Kakak Theo di sini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari Kakak Theo, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perjumpaan hamba melalui ibadah online bersama adik-adik hamba di rumah. Kiranya Engkau memberkati apa yang hamba sampaikan kepada mereka, supaya mereka dapat mendengar dan menerimanya. Dan biarlah kami semua Tuhan mendapatkan berkat daripada apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini kepada adik-adik hamba di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35.
itu bercerita tentang perumpamaan tentang pengampunan. Nah, bila adik-adik punya Alkitab di rumah, silakan dibuka ya. Di kitab Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35. Nah, bagaimanakah isi ceritanya? Mari kita simak sama-sama ya. Nah, adik-adik yang manis, suatu ketika Bapak Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, dia bertanya begini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kira-kira kalau saudara saya berbuat salah kepada saya harus mengampuninya berapa kali ya? 7 kali kah? Atau berapa kali Tuhan Yesus? Bapak Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus demikian ketika Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Nah, kemudian apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus berkata begini, bukan 7 kali saja, tapi 7 kali 70 kali. Ya, Tuhan Yesus berkata kembali, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, itu banyak banget ya. Kalau kita hitung 7 kali 70 itu berarti 490 ya, kalau tidak salah. Banyak banget ya. Kalau saudara kita atau adik kita atau kakak kita berbuat salah kepada kita, ngambil barang kita, atau mungkin mukul kita, atau mungkin merampas makanan kita, permen kita marah sama dia. Nah, kalau dia datang meminta maaf kepada kita harus terus memaafkannya. Kira-kira Tuhan mau bilang begitu. Jadi, tidak ada batasan untuk mengampuni. Untuk itu Tuhan Yesus bercerita begini selanjutnya. Nah, ada satu orang nih, dia minjam uang yang banyak sekali. Kira-kira 10.000 talenta. Itu uang yang cukup banyak ya. Banyak sekali itu uang itu pada waktu itu. 10.000 talenta. Ya. Kemudian karena sudah tiba waktunya untuk membayar, tapi orang ini tidak bisa membayar. Maka tuannya memanggil pengawal untuk menangkap orang itu, anak buahnya ini. Pengawal tangkap orang ini, kemudian bawa juga sekalian dengan anak istrinya, dan lalu jual mereka. Tapi orang ini kemudian dia meminta ampun kepada tuannya itu. Tuan, saya belum sanggup membayarnya, ampunilah saya, berikanlah saya waktu lagi. Kira-kira mungkin dia bilang begitu ya. Dia sujud menyembah kepada tuannya ini, meminta belas kasihan daripada tuannya. Karena kasihan ya, dan orang ini sudah mohon ampun, mohon keringanan, karena kasihan ya, karena kasihan kepada si orang ini, tuannya kemudian oke, saya berikan kamu pengampunan, saya kemudian akan menghapuskan semua utangmu. Jadi karena orang ini ya, hambanya ini memohon ampun dan meminta nanti dia akan melunaskan utangnya. Ya, kemudian dia sujud menyembah kepada tuannya ini sambil meminta ampun, kemudian memohon keringanan, bahwa dia akan berjanji akan melunaskan utangnya. Tuannya ini kemudian berbelas kasihan. Jadi tuannya bilang, baiklah, saya berbelas kasihan kepada kamu, maka saya ampuni kamu.
Utangmu tidak perlu kamu bayar lagi. Saya hapuskan semua utangmu. Orang ini senang ya. Dia senang. Dia tersenyum gembira. Waduh, hutang saya sudah dihapuskan. Jadi dia senang dan dia gembira. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah dia keluar menemui tuannya itu, setelah dia pergi meninggalkan tuannya itu, dia bertemu dengan ada temannya, ya, ada temannya. Temannya ini rupanya pernah meminjam uang kepada dia, ya. Uangnya yang dia pinjam tidak seberapa ya, kira-kira 100 dinar. Alkitab berkata dia meminjam 100 dinar. Temannya ini meminjam kepada orang yang tadi berutang 10.000 talenta itu. Nah, ini dia meminjam 100 dinar. Tidak lebih banyak daripada yang dia pinjam ini. Nah, dia berkata kepada orang yang meminjam 100 dinar ini, "Hei, kembalikan uang saya." "Mana? Kembalikan. Ini sudah batas waktunya. Kenapa kamu belum mengembalikan uang saya juga?" Dia berkata kepada temannya ini. Kemudian dia memaksa temannya itu untuk membayar segera. Temannya ini meminta tolong, biar dia bilang saya akan membayarnya. Tolong berikan saya waktu lagi, saya pasti akan membayarnya. Dia sujud kepada temannya itu, "Tolong teman, saya akan membayarnya ya. Kamu tolong sabar." Tapi temannya itu tidak peduli. Temannya menolak. Enak saja katanya, mungkin begitu ya. "Kalau kamu tidak mau menggantinya, saya akan bawa kamu dan penjarakan kamu ya, sampai kau melunaskan hutang-hutangmu." Melihat itu, ya, teman-teman yang lain ya, karena orang ini rupanya menjebloskan temannya ke penjara sampai dia membayar hutangnya, teman-teman atau rekan-rekan mereka yang lain, teman-teman mereka yang lain melihat itu, kemudian melaporkannya ke tuan besar mereka. Mereka menyampaikan betapa jahatnya orang temannya yang satu itu, tega-teganya dia menjebloskan temannya ke penjara gara-gara hanya utang yang kecil ya, utang uang yang kecil. Padahal sebelumnya dia sudah mendapatkan pengampunan dari tuannya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada temannya yang berutang itu. Mendengar cerita teman-teman yang lain itu, tuannya murka ya, marah besar. Dia panggil itu kembali si hamba yang pernah meminjam uang kepadanya 10.000 talenta itu. Bilang, "Kamu ke sini." Maka datanglah hamba yang pernah meminjam 10.000 talenta itu menghadap tuannya. Tuannya marah sekali ya, karena dia berlaku tidak baik kepada teman yang lain yang meminjam hanya 100 talenta. Tuannya berkata kepada hamba ini, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harusnya mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Tuannya berkata begitu ya. Maka tuannya memerintahkan para algojo, para pengawal, tangkap orang ini dan jebloskan dia ke penjara sampai dia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Adik-adik, itulah sebabnya Tuhan ingin sekali kita saling mengampuni, toh? Sebab kalau kita mengampuni teman kita,
adik kita, saudara kita, kakak kita, mama kita, papa kita yang berbuat salah kepada kita. Ketika kita datang meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengampuni kita. Ya, ingat bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, lebih dahulu mengampuni kita, bahkan Dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib sehingga kita semua mendapatkan keselamatan daripadanya. Sekarang hutang kita yang begitu besar kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita yang begitu besar kepada Tuhan Yesus sudah lunas dibayar, sudah dihapuskan. Nah, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, baiklah kita juga berlaku sama seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni dan mau menebus dosa kita. Nah, jadi adik-adik yang manis, yang baik hati, kalau kakakmu atau adikmu ada mengambil apa yang kamu punya, permen kah, uang kah, buku kah, pensil kah, atau makanan kah, ya, dia merampas, mengambil, ya, jangan marah lama-lama ya. Ampuni dia. Kalau dia datang minta maaf, kalau dia tidak datang minta maaf juga, tetap ampuni dia. Ya, jangan ada simpan kemarahan, simpan dendam di dalam hati kita. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh dengan kasih sayang. Demikian adik-adik untuk cerita kita hari ini, ya. Supaya kita tidak sama seperti hamba ini yang diampuni hutang-hutangnya tapi tidak mau mengampuni kawan yang lain. Supaya Tuhan yang penuh kasih itu mau juga memaafkan kita dan mengampuni kita. Baiklah kita semua adik-adik juga mau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara kita, teman kita, papa kita atau mama kita yang memiliki kesalahan kepada kita, ya. Sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membimbing kami dan mengajar kami bagaimana harus mengampuni. Kami mau mengampuni saudara kita, teman kita, mama kita, papa kita yang berbuat salah, berbuat dosa kepada kita. Ajar kami selalu melakukan kebaikan dan tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan, tidak marah lama-lama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala pergumulan hidup kami. Kasihilah kami, ampunilah kami, sayangilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan mengakhiri acara sekolah minggu kita. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Dalam sikap doa.
Immanuel, Allah beserta kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.